Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat pagi menjelang siang pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi dan penonton kanal YouTube RRI Bukit Tinggi. Saya Surfiodilah dari kota Serambi Mekah. Selamat datang dalam program khusus talk show hari ini Rabu 29 April 2026 hingga 60 menit ke depan. Pendengar, kota Padang Panjang dengan segala pesona alam dan potensi kreatifnya tentu tidak lepas dari hantaman dinamika ekonomi global maupun nasional. Pertanyaannya, seberapa tangguh ketahanan fiskal kita dan bagaimana sinergi antara pemerintah, perbankan dan juga pelaku usaha lokal dalam menjaga roda ekonomi agar tetap berputar? Yuk, di hari ini kita akan mengupas tuntas tentang tantangan dan strategi pengelolaan keuangan daerah di kota Padang Panjang dalam menghadapi dinamika ekonomi. Telah hadir bersama saya 3 narasumber yang akan melihat isu ini dari kacamata yang berbeda. Yang pertama, dari sisi regulator dan pemegang kebijakan keuangan daerah, kita sambut Bapak Zia Ulfikri SE, Kepala BPKD Kota Padang Panjang. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Bu Vio. Selanjutnya hadir dari perspektif lembaga keuangan yang mengawal permodalan masyarakat. Ada Ibu Fitri Agustini, bagian administrasi kredit dari Recovery Bank Nagari Padang Panjang. Selamat bergabung, Ibu. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang. Dan melengkapi diskusi kita dari sisi pelaku ekonomi real dan industri kreatif yang telah membawa nama Padang Panjang ke kancah nasional dan juga internasional. Ada Ibu Resti Fauzia SPD, bendahara dan tim promosi dari Batik Cantiang Asasi Padang Panjang. Baik, makasih Kak. Selamat pagi. Luar biasa. Diskusi kita ini akan menjadi sangat menarik ya, karena kita akan melihat bagaimana kebijakan di tingkat atas bertemu dengan realita di lapangan usaha. Tanpa membuang waktu lagi, yuk kita mulai diskusi kita di hari ini. Kita mulai dari Pak Fikri dulu nih yang pertama. Sebagai pembuka nih Pak, bagaimana Bapak melihat potret kesehatan keuangan daerah Padang Panjang saat ini di tengah dinamika ekonomi global yang emang lagi tidak menentu saat ini, Pak Fikri? Baik, Bu Vio, mungkin sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kondisi keuangan pemerintah kota, khususnya kota-kota di Sumatera Barat, ini sangat tergantung dengan kondisi keuangan negara. Kondisi keuangan negara juga tergantung dengan kondisi ekonomi secara global. Untuk tahun 2026 ini memang seluruh kabupaten kota provinsi se-Indonesia itu mengalami yang namanya pemotongan transfer ke daerah. Kalau kita rata-ratakan Vio itu mungkin sebesar 14-17% dana 2025 itu dipotong di 2026. Pemerintah Kota Padang Panjang khususnya itu mengalami penurunan belanja sekitar 80 miliar jika kita bandingkan dengan 2025 kemarin, sehingga langkah-langkah untuk menjaga keamanan keuangan daerah itu memang dilakukan secara ekstrim di seluruh daerah, termasuk juga di Kota Padang Panjang. Kemudian saya selaku bendahara umum daerah tentu mempunyai kewajiban untuk menjaga seperti yang Bu Sufio sampaikan tadi, kesehatan keuangan daerah kita. Bagaimana kita menjaga? Tentu dengan memastikan bahwa seluruh belanja yang telah kita anggarkan di APBD itu di backup oleh pendapatan real. Jadi tidak mengada-ngada pendapatannya, Bu Vio. Mungkin dengan menjaga pendapatan asli daerah itu berada di target yang realistis. Kemudian pendapatan dari transfer sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dan kita tidak mengalokasikan APBD kita di posisi defisit, Bu Vio. APBD Kota Padang Panjang itu berada di kondisi yang normal, yang stabil, yaitu pendapatan sama dengan belanja. Tidak ada defisit yang ditutupi dengan yang dikenal dengan silpa. Artinya berapa pendapatan kita yang kita asumsikan di 2026, sebesar itulah belanja kita, tidak ada defisit. Nah, kemudian untuk menjaga bahwa pendapatan kita ini dapat dicapai, tentu upaya-upaya peningkatan PAD di seluruh kabupaten kota di Indonesia itu menjadi sangat penting, Bu Vio. Angkanya tidak boleh overestimate, tapi juga harus mencapai angka yang optimal, sehingga sebahagian dari ketergantungan daerah ke pusat itu bisa
handle oleh pendapatan asli daerah masing-masing daerah. Kemudian juga kepatuhan kita kepada peraturan perundang-undangan, kepatuhan kita terhadap penyampaian laporan sehingga dana transfer dari pemerintah pusat dapat disalurkan secara maksimal. Itu juga penting bagi kami di pengelola keuangan, itu merupakan tanggung jawab kami di sini, sehingga belanja yang telah kami alokasikan di APBD yang telah menjadi DPA masing-masing OPD itu dapat kami biayai seluruhnya, sehingga APBD kita sehat, dapat dibayar seluruh belanja daerah tanpa adanya hutang. Seperti itu Bu Vio. Tanpa hutang ya Pak. Kita coba lihat ibu sebelah. Kira-kira kabar gembira nggak nih buat ibunya? Oke. Nah, Vio menyambung apa yang disampaikan Pak Fikri tadi nih, Kak Bu Fitri. Dari sisi perbankan, gimana nih Ibu melihat saat ini gairah masyarakat Padang Panjang mengakses pembiayaan setahun terakhir ini, Bu Fitri? Baik, terima kasih Bu Vio. Kalau kami dari perbankan sendiri, melihat data setahun terakhir, memang dibandingkan dari tahun sebelumnya itu memang menurun. Ya, mungkin ini disebabkan oleh kita melihat dari sudut pandang pelaku usaha, dari daya pelaku usaha ini juga melihat daya beli masyarakat mungkin ya, dari kondisi ekonomi, inflasi yang tinggi, yang tidak stabil gitu kan, ekonomi yang tidak stabil. Jadi pelaku usaha mengajukan kredit itu sekarang nggak menganggap pengajuan kredit itu sebagai jalan keluar, tapi jadi sebagai beban. Jadi takut mengembalikan juga gimana kalau udah diajukan. Takut nggak sanggup bayar. Ya betul. Jadi mungkin itu sebabnya. Gitu. Jadi memang terganggu lah ya, terasa gangguannya gitu. Iya, memang sangat terasa sekali. Oke, baik. Ke Bu Resti yang emang sebagai pelaku usaha yang bersentuhan langsung ya dengan pasar nih, tantangan nyata apa sekarang nih Bu Resti yang dirasakan Batik Cantiang Asasi saat ini? Baik Kak Vio, yang pertama kali yang kita rasain itu pertama harga bahan baku yang tentunya melonjak. Habis itu kalau menurut kita dari pelaku usaha, benar kata Kak Fitri tadi, agak menurun sedikit sebenarnya daya beli masyarakat, karena tentunya karena semua harga bahan pokok juga naik. Jadi mungkin masyarakat lebih fokus ke keperluan yang pokok dulu, baru ke kebutuhan gitu. Kalau untuk batik Cantiang apa aja bahan-bahan yang emang terasa banget naiknya sekarang nih Resti? Pertama plastik. Siapa tahu ya, plastik yang katanya sampai 100%. Iya, karena packaging biasanya di 5.000-an bisa jadi 10.000 sekarang Kak Fitri. Abis itu bisa kain, lilin yang kerasa banget sih gitu. Oke, berdampak semuanya gitu. Berdampak, sangat berdampak. Oke. Nah, Vio balik lagi ke Pak Fikri nih Pak. Tadi Bu Resti menyebutkan nih tantangan di sektor real, sejauh mana nih Pak kebijakan fiskal daerah saya ini untuk alokasi anggaran belanja daerah yang diarahkan untuk memberi stimulus bagi UMKM kayak Batik Cantiang ini misalnya, biar tetap bertahan di masa yang sulit ini Pak Fikri. Baik Vio, untuk paket stimulus kami sudah memberikan beberapa kegiatan ya melalui dinas terkait. Kami juga memberikan paket kredit ya, kredit untuk usaha kecil, di mana bunga dari kredit tersebut disubsidi oleh pemerintah daerah, 100% disubsidi oleh pemerintah daerah. Artinya si IKM yang meminjam uang ke BPD itu hanya membayar pokok, tidak membayar bunga lagi. Jadi bunganya bunganya pemerintah dari pemerintah. Ya, yang menanggung. Baik. Nah, itu kerjasamanya dengan Bank BPD. Pak Nagari. Siap. Sumringah nih Bu Fitri dengarnya ya. Gimana Bu Fitri terkait dengan itu ketika UMKM butuh stimulus kayak yang dibilang Pak Fikri tadi, ada seringkali kendalanya tuh ada pada manajemen risikonya. Gimana Bang Nagari juga menjalankan fungsi recovery-nya atau mungkin pendampingan bagi nasabah yang usahanya mungkin lagi melambat kah atau bahkan sampai terjatuh sehingga berdampak ke kreditnya macet? Baik, kalau kami dari perbankan agar nantinya si calon debitur tidak masuk ke dalam kategori kredit macet, awalnya pastinya kita ngeliat dulu kredit ini tepat sasaran nggak, tepat guna gitu kan. Karena sebenarnya ini pemberian kredit ini nggak hanya berbicara tentang siapa yang butuh, tapi siapa yang
siapa yang bisa mengembalikan. Kalau kami dari siapa yang sanggup mengembalikan. Kalau nggak sanggup, Nah, awalnya kan harus kita komitmen dulu jangan seperti dicoba-coba itu. gitu. Ya. Oke. Kami dari perbankan awalnya agar calon debitur tidak masuk ke kategori tersebut, kita beri edukasi dulu tentang simulasi angsuran, kemudian apa risikonya nanti kalau tidak bisa sanggup membayar gitu. Dan surveinya biasanya lebih detail nggak daripada sebelumnya nih Bu Fitri? Kalau untuk survei sebenarnya itu umum dilakukan perbankan karena kami di perbankan untuk memberikan kredit yang tepat sasaran itu awalnya kita harus lihat dulu 5C. Ya, karakternya gimana, kemudian kapital, kolateral, kondisi ekonomi gitu kan. Kemudian kita lihat dulu sliknya, slik debitur yang dikeluarkan oleh OJK. Kemudian kita sekarang Bank Nagari itu sudah bisa melihat scoring kredit. Jadi scoring kredit itu bisa melihat calon debitur ini pembayarannya dari histori bank yang dilakukan, gitu. Itu tepat waktu nggak pembayarannya? Gitu. Lancar jaya nggak? Ya, gitu. Jadi yang bisa melakukan scoring kredit itu saat ini hanya Bank Nagari dan Mandiri setahu saya. Kemudian selanjutnya kita melakukan on the spot. Setelah itu memberikan edukasi kepada debitur seperti tadi, menjelaskan simulasi angsuran, menjelaskan apa risikonya kalau tidak sanggup bayar. Setelah kalau kita udah cairkan, kita berikan kita lakukan monitoring setelah pencairan. Monitoring secara berkala kepada usahanya, melakukan kunjungan. Gitu. Tetap dikunjungi sekali berapa itu periodenya Bu Fitri? Setidaknya minimal 1 kali sebulan. Per bulan? Iya, kita sekali sebulan. Iya. Terus ada dokumentasinya juga gitu. Tapi itu pantauannya sampai memang ke pembukuannya dipantau atau seperti dilihat di luaran aja agak rame nih kayaknya gitu? Selain kita lihat secara real, kan misal kita lihat tuh kondisinya langsung, kita juga lihat pembukuannya. Jadi kita beredukasi juga tentang laporan keuangan yang biasanya belum pernah membuat laporan keuangan sederhana, sehingga kita bisa edukasikan untuk membuat laporan keuangan. Kemudian kita di Bank Nagari juga ada yang namanya klinik keuangan. Ya. Jadi kalau klinik UMKM, klinik UMKM. Jadi kalau misalnya terlihat seperti terseok-seok, itu akan dibantu merapikan kembali. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Iya. Jadi klinik UMKM, kita juga ada klinik UMKM namanya. Jadi klinik UMKM ini untuk calon debitur atau pelaku usaha yang mau memulai usaha. Jadi kita bisa sharing juga nih dengan petugasnya. Nah ini bisa melakukan pinjaman, ini sudah langsung disosialisasikan biar nanti UMKM merasa nggak nyaman, dikunjungi terus nih, keuangan dilihat terus nih gitu. Enggak, kita kan kalau biasanya sih kalau pelaku UMKM sendiri ya, kalau pelaku UMKM sendiri mereka malah senang didatangi. Karena terbantu gitu. Iya, beda dengan usaha kecil, usaha menengah ke atas ya, Pak Bu. Tapi kalau UMKM itu mereka malah lebih senang untuk dikunjungi. Betul. Oke. Nah, Bu Resti nih menyambung manajemen risiko tadi, Bu Resti. Sebagai bendahara gimana nih strateginya mengelola cash flow internal Batik Cantiang biar operasional itu tetap terus berjalan nih? Pertama, kita tetap dengan pembagian manajemen keuangan sederhana tadi sesuai dengan kata Kak Fitri. Terus support pemerintah untuk saat ini sangat kita rasakan sebenarnya Kak Vio, kayak pemesanan seragam dari berbagai instansi yang ada di Kota Padang Panjang. Nah, jadi dari situlah kita memutar kembali, berarti apa yang kita dapat pesanan berarti kita putar itu terus. Karena kalau untuk berharap untuk pembelian daya saing masyarakat sebenarnya masih oke. Hanya saja agak sedikit menurun Kak Vio. Jadi kita support pemerintah tadilah ya, dan kita sebagai UMKM dari Bank Nagari juga ada juga pinjaman, mungkin itu dapat membantu kita sebagai teman-teman dari UMKM juga. Oke, nah balik lagi Vio ke Pak Fikri.
Terkait dengan kemandirian daerah nih Pak Fikri, bagaimana nih BPKD mengoptimalkan PAD dari sektor pariwisata dan juga industri kreatif kayak batik tadi misalnya, itu tanpa memberikan beban pajak yang beratkan bagi pelaku usaha yang lagi berjuang ini Pak Fikri? Kalau khusus untuk pajak, kita Pecanti nggak ada ya pajaknya. Nggak ada pajaknya. Sudah termasuk kita pajak, Pak. Iya. Oh, udah kena pajak. Udah kena. Bapak ini yang bikin tuh. Karena ada ya Pak, minimal pembelanjaan omset ya Pak, baru ada kena pajak. Karena kita mengelola pajak daerah. Iya. Ada pajak daerah, nanti ada juga pajak pusat. Beberapa kalau untuk pembelanja yang dilakukan oleh Canting sepertinya itu adalah mereka dikenakan oleh pajak pusat. Kita tidak bisa mengendalikan pajak pusat, cuman untuk UMKM yang bergerak di bidang-bidang yang dikenakan dengan pajak daerah, ini kita sudah sangat memberikan banyak keringanan Bu Vio. Kita contohkan untuk rumah makan ya. Rumah makan di kabupaten dan kota di mayoritas ya itu mengenakan 10% Bu Vio. Di Kota Padang kita hanya mengenakan 5%, kecuali untuk usaha makan minum yang franchise seperti ada CFC, ada Rotio di Kota Padang itu tetap dikenakan 10%, tapi untuk usaha UMKM itu masih dikenakan 5%. Kemudian juga untuk pelaku-pelaku usaha yang memakai kekayaan daerah berupa toko atau pertokoan di pasar-pasar Padang Panjang, ini beberapa juga kita berikan stimulus berupa keringanan-keringanan tertentu sehingga pelaku-pelaku usaha ini dapat diringankanlah beban-beban untuk melakukan usaha mereka. Oke. Baik. Luar biasa pendengar, masih di rangkaian talk show kita untuk hari ini ya. Tetap di RRI Pro 1 Bukit Tinggi dan kami akan kembali lagi. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital
Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Saat ini lulus sekolah bukan hanya membawa ijazah, tapi juga keterampilan yang langsung dibutuhkan dunia kerja. Inilah semangat Astacita dalam membangun sumber daya manusia. Melalui pendidikan vokasi dan konsep link and match, dunia pendidikan semakin selaras dengan kebutuhan industri. Apa yang dipelajari di sekolah terhubung langsung dengan dunia kerja, bukan hanya teori, tapi juga praktik nyata. Bukan sekedar siap kerja, tapi juga siap menciptakan peluang. Masa depan bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling siap. Yuk dukung pendidikan vokasi untuk Indonesia yang lebih maju. Masih di rangkaian talk show RRI Pro 1 untuk hari ini masih bersama saya Survio Dila. Tentunya masih ada Pak Fikri, masih ada Ibu Fitri, masih ada Ibu Resti juga. Asik. Baik, ini kita move ke rangkaian inovasi dan strategi penguatan ekonomi nih Bapak Ibu ya. Ke Bu Fitri dulu nih view-nya. Gimana nih Bu Fitri, kita masuk ke solusinya kali ini. Di tengah dinamika ekonomi, program pembiayaan apa nih yang saat ini jadi andalan lah dari Bank Nagari untuk membantu UMKM Padang Panjang agar terus bisa naik kelas, dan juga bagaimana nih Ibu memastikan pembiayaan ini tepat sasaran Bu? Kalau kami dari Bank Nagari untuk mensupport pelaku UMKM sendiri, kita ada beberapa produk kredit. Salah satunya yang menjadi andalan saat ini tuh KUR. Kemudian sebelum KUR, kita mau jelaskan juga sih sebenarnya terima kasih kepada Pemda Padang Panjang yang sudah mempercayakan kita untuk bisa bekerja sama dan menyalurkan kredit untuk pelaku UMKM yang ada di Kota Padang Panjang. Untuk kita sekarang menyalurkan kredit tabungan bersama namanya, jadi kredit bersama. Itu seperti dijelaskan oleh Pak Fikri tadi, pelaku UMKM bisa mengajukan saat ini sampai dengan 30 juta untuk jangka waktu sampai dengan 36 bulan, dan itu tidak ada bunga, jadi hanya bayar pokoknya aja. Kemudian kita itu bekerja sama dengan Koperindak saat ini. Kemudian selain tabungan bersama, kita juga ada kredit KUR. Nah, KUR ini memang sangat diidolakan sekali saat ini di Indonesia karena bunga yang rendah. Kemudian apalagi saat ini memang kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri yang sangat membantu pelaku UMKM, di mana kredit KUR ini saat ini bisa sampai dengan 500 juta diberikan untuk jangka waktu sampai dengan 60 bulan. Dari kami sendiri nggak kalah hebatnya mengeluarkan produk dari Bank Nagari. Kita ada kredit KPUM Simama namanya. Jadi KPUM Simama ini juga sama sebenarnya sama KUR. Kita berlakukan, tapi plafonnya hanya sampai dengan 250 juta. Gitu. Kemudian itu tadi untuk pelaku usaha yang memang baru memulai usahanya, kita membuka peluang untuk masyarakat yang mau sharing tentang usaha itu di klinik UMKM kita yang ada di kantor Bank Nagari Padang Panjang. Gitu. Banyak solusi tuh Bu Resti. Kira-kira Bu Resti gimana nih untuk strategi promosi kreatifnya untuk terus bertahan gitu ya, menembus pasar bukan nasional aja, bahkan sampai ke internasional gitu? Kalau aku sekarang fokusnya ke digital Kak Vio. Jadi kita udah mulai main di TikTok, Instagram, dan Shopee. Jadi masyarakat atau warga Indonesia atau Minang khususnya yang merantau di luar juga bisa mengakses apa aja koleksi terbaru dari kami dan bagaimana kegiatan. Biasanya kita juga ngonten Kak Vio. Jadi disitulah kita buat strategi marketingnya. Oke, dan itu lebih bekerja cepat gitu rasanya? Lebih bekerja. Dan itu ternyata lebih luas Kak Vio cangkupannya. Jadi bisa nggak di Sumatera Barat aja atau nggak di Padang Panjang aja, jadi bisa keluar gitu. Ya, jadi semua udah bisa melihat langsung, bisa memilih langsung juga ya? Iya Kak. Baik. Nah, ke Pak Fikri lagi nih Pak Fikri. Ini kita udah lihat nih
agresivitas pelaku usaha kayak Batik Cantik, yang kemudian dukungan juga dari perbankan. Gimana nih pemerintah memfasilitasi ekosistem ini, Pak Fikri? Oke, untuk pemasaran sebagaimana yang tadi disinggung tadi oleh Bu Resti, kita juga ada mengikut sertakan para pelaku UMKM ini dalam beberapa kegiatan di dalam dan di luar ada provinsi, gitu? ada pameran. Jadi pameran-pameran di provinsi, pameran-pameran di kabupaten kota lain kita mengikutkan kawan-kawan dari UMKM sehingga produk mereka ini semakin dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Bahkan juga tahun 2026 ini sampai ke mancanegara, Bu Vio, promosi yang kami lakukan dengan mengikut kesertakan kawan-kawan penggiat UMKM termasuk juga yang dari bidang batik ya, termasuk juga seperti itu. Oke, tapi apa ada insentif atau penyederhanaan birokrasi keuangan nggak sih Pak yang disiapkan untuk mendukung iklim investasi lokal ini? Kalau untuk penyederhanaan birokrasi itu memang sudah program dari pemerintah pusat ya, penyederhanaan birokrasi. Untuk perizinan kita bisa melakukan melalui satu pintu di DPM PTSP. Jadi masyarakat yang akan memulai usaha yang memerlukan perizinan tidak lagi bolak-balik antar instansi, cukup untuk mengunjungi DPM PTSP, maka di sana sudah ada BPD-nya di sana, ada BPKD-nya di sana, ada perwakilan dari PU di sana, ada perwakilan dari Perindak di sana, lengkap di DPM PTSP sehingga masyarakat tidak lagi bolak-balik di antar instansi untuk mengurus izinnya mereka. Oke, udah dimudahkan untuk izin gitu Pak ya. Oke, nah Bu Fitri lagi balik. Nah kalau Bu Fitri gimana nih mengedukasi nasabah biar ya nasabah nggak sekedar hanya meminjam gitu, tapi tentunya mempertimbangkan sanggup nggak membayarnya atau ya gimana supaya usahanya terus berkelanjutan gitu Bu Fitri? Kalau dari perbankan sendiri kita tidak hanya sebenarnya mempromosikan kredit. Jadi supaya pelaku usahanya tertarik, kita juga akan menawarkan produk digital kami dari untuk pembayaran. Jadi sekarang untuk pembayaran untuk transaksi maksudnya, untuk transaksi sekarang kita ada mobile banking, kita kan ada kris, ada all-in. Jadi all-in ini bisa kita edukasikan juga ke pelaku usaha yang ada di Padang Panjang untuk mempermudah transaksi jual beli UMKM gitu. Oke, baik. Nah, kembali ke Bu Resti lagi sebagai ibu yang bendaharan ya dari Batik Cantiangnya. Gimana nih Ibu menerapkan prinsip transparansi dan efisiensi ini yang mungkin bisa dicontoh lah sama UMKM lainnya di Padang Panjang lagi menyaksikan kita saat ini. Kalau aku dimulai dari manajemen keuangan Kak. Jadi ada yang keuangan masuk, uang keluar, dan kebetulan kita dari Batik Cantik Asasi juga pengguna QRIS atau all-in dari Bank Nagari gitu. Jadi udah transparan mana uang keluar masuk, nanti kita juga bisa cetak rekening korannya juga gitu. Oke, jadi kelihatan gitu ya? Kelihatan. Debit kreditnya ya? Iya. Baik, balik lagi Vio ke Pak Fikri nih. Tadi singgung juga nih Pak soal efisiensi gitu dalam pengelolaan belanja daerah saya ini. Gimana nih Bapak memastikan ya biar setiap rupiah yang keluar dari BPKD itu benar-benar memberikan multiplier efek atau efek domino gitu terhadap peningkatan daya beli masyarakat di Kota Padang Panjang ini Pak? Mungkin sama seperti Bu Resti ya, saya juga bendahara. Kalau beliau bendahara di Canting Asasi, saya bendaharanya kota. Saya bendaharanya daerah ya. Khusus untuk menciptakan multiplier efek untuk yang mendukung UMKM, kami mendukung dengan cara memperbanyak orang datang ke Padang Panjang melalui event-event seperti yang terbaru kemarin kita ada event Gowes ya, event Gowes yang diikuti oleh sekitar 2.000 peserta. Itu 2.000 peserta yang bersepeda, belum lagi tim pendukung dan sebagainya. Nah ini pasti menggerakkan UMKM Bu Vio. Hadir di lokasi acara banyak sekali UMKM dari yang bergerak di sektor makanan, juga ada yang di batik, ada yang di kulit, juga Bank Nagari juga buka stand di sana. Sehingga kami mencoba untuk menarik orang dari luar Padang Panjang untuk mengunjungi Padang Panjang yang mereka akan berbelanja di Padang Panjang. Mereka berbelanja di Padang Panjang pasti nantinya akan memberikan pemasukan, akan memberikan bertransaksi dengan kawan-kawan UMKM yang akan meningkatkan
masukan mereka. Seperti itu Bu Fio. Oke, nah baik Bu Fitri lagi, seiring dengan semangat digitalisasi yang didorong sama pemerintah, sejauh mana nih Bank Nagari juga mempermudah akses pengajuan kredit atau mungkin pembiayaan secara digital bagi warga Padang Panjang yang mungkin sibuk itu nggak sempat ke kantor langsung gitu Bu Fitri? Kalau dari kami Bank Nagari, selain calon debiturnya bisa langsung datang ke kantor, kita juga menyediakan permohonan online yang bisa di download di webnya Bank Nagari. Tapi saat ini kita melihat keadaan pelaku UMKM juga sih sebenarnya, kan ada yang mengerti digitalisasi, ada enggak, seperti itu. Kita memperlakukan sistem jemput bola. Jadi kita bisa langsung terjun ke lapangan. Gitu. Jadi kita juga lakukan gerebek pasar sebenarnya. Kita bersama-sama dengan petugas kredit itu langsung terjun ke lapangan. Gitu. Jadi si pelaku usaha atau UMKM nggak perlu langsung datang ke kantor. Jadi dari aplikasi aja gitu? Dari aplikasi ya, betul. Oke. Baik. Nah, Bu Resti, penting nggak sih digitalisasi transaksi ini dan membantu nggak sih dalam baik promosinya, baik mengelola keuangannya, ataupun dalam efisiensi waktunya? Kalau menurut aku sih sangat membantu Kak, karena pameran itu biasanya aku tuh perginya kan sendiri, nggak bawa tim. Jadi kalau kita misalkan nyebutin satu-satu nomor rekening, pasti ribet dan susah. Jadi kita pakai QRIS, tinggal cek transaksinya aja, jadi udah kelar gitu. Jadi lebih enak lah buat pengunjung juga atau customer kita juga. Lebih gampang gitu Kak cara pembayarannya, karena kebanyakan sekarang mereka bayarnya nggak ada yang pakai cash, mereka pakai QRIS gitu. Namun untuk kemudahan bersama gitu, yang cash tetap diterima gitu ya? Tetap, kita mah apa aja diterima. Gitu, yang penting bayarnya langsung gitu. Yang penting ada pelang juga nggak boleh dicicil atau nggak boleh ditunda pembayarannya? Oh tidak, aman. Tidak. Tapi masih boleh? Masih boleh. Abis ini kami mampir Ya Allah, amin. Oke, ke Pak Fikri lagi sebagai penutup di segmen ini Pak Fikri. Gimana nih visi BPKD dalam membangun kemitraan strategis pemerintah, perbankan, pelaku usaha biar Padang Panjang menjadi kota dengan ketahanan ekonomi terbaik di Sumatera Barat? Bagaimanapun Bu Vio, peningkatan di UMKM berarti peningkatan ekonomi masyarakat juga berarti ketahanan ekonomi Kota Padang Panjang secara keseluruhan juga akan terjaga. Dibangun dari sana sehingga nanti secara keseluruhan stimulan kecil-kecilan dari pemerintah daerah akan berdampak kepada UKM, akan berdampak kepada ekonomi masyarakat, yang pasti akan berdampak kepada ketahanan ekonomi Kota Padang Panjang secara umumnya, Pak. Oke, baik. Luar biasa pendengar, habis ini kami akan balik lagi ya. Yang pastinya Anda selain bisa mendengarkan kami di RRI Pro 1 Bukit Tinggi di 97,2, juga bisa di rri.co.id atau di RRI Digital, dan bisa menyaksikan kami langsung juga di kanal YouTube RRI Bukit Tinggi. Tetap di sini aja. Ini baru enak. Bentar Mi. Daerah pekanan dan Yordania. Ngapain sih Pi, ganggu aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Coffee Surabaya. Ini baru enak. Yes, Aku di Pro 2. Tapi jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita.
dunia yang serba cepat ini, perhatian adalah mata uang baru. Dan situlah digital marketing mengambil perannya. Diam tapi berdampak. Digital marketing bukan sekedar jualan di internet. Ia adalah cara bercerita tentang bagaimana sebuah brand hadir di layar kecil, menyapa tanpa memaksa, menarik tanpa berteriak. Lewat foto, video, dan kata-kata, sebuah produk bisa hidup. Bukan hanya terlihat, tapi dirasakan. Dari satu scroll, satu klik, hingga akhirnya satu keputusan untuk percaya. Digital marketing adalah tentang memahami siapa yang kita ajak bicara, tentang membangun koneksi, bukan sekedar transaksi. Karena di balik angka-angka, ada manusia yang ingin didengar, dipahami, dan dihargai. Jadi, kalau kamu punya mimpi untuk dikenal lebih luas, mungkin ini saatnya melangkah. Masuk ke dunia digital dan biarkan ceritamu menemukan jalannya. Digital marketing bukan hanya strategi, tapi seni menyentuh hati di era teknologi. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Yuk, balik lagi di rangkaian talk show RRI Pro 1 Bukit Tinggi di pagi menjelang siang hari ini pendengar. Dan kita masuk ke segmen terakhir kali ini terkait dengan komitmen dan juga harapan masa depan ya. Kita ke Pak Fikri lagi nih. Pak Fikri sebagai nahkoda keuangan daerah. Nah, apa nih Pak Fikri pesan Bapak bagi seluruh OPD dan masyarakat Padang Panjang dalam menjaga disiplin keuangan di tahun mendatang? Dan apa juga mungkin satu komitmen terbesar BPKD memastikan ekonomi kota kita tetap tangguh menghadapi ketidakpastian global saat ini, Pak Fikri? Baik Bu Vio, mungkin yang sebagaimana saya sampaikan tadi di segmen kedua, Kepala BPKD itu menjabat sebagai Bendahara Umum Daerah. Memang tugas saya adalah untuk memastikan kepastian kemampuan bayar pemerintah daerah. Untuk 2026 ini seluruh OPD melakukan penghematan besar-besaran di semua jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, termasuk juga belanja modal, juga semua menjadi bagian belanja yang dilakukan penghematan. OPD berbelanja tidak lagi sebebas tahun-tahun sebelumnya, sebebas tahun-tahun sebelumnya. Semua diatur seketat mungkin, semua dibagi merata ke semua OPD penghematan ini Bu Vio. Jadi kepada seluruh OPD tentu harus melakukan penyesuaian. Melakukan penyesuaian belanja-belanja, walaupun belanja tersebut telah dianggarkan dalam APBD, telah menjadi bagian dari DPA masing-masing OPD, tapi bukan berarti uangnya telah tersedia, Bu Vio. Karena kami menerima pendapatan dari pemerintah pusat juga tidak sekali gelontoran. Ini juga dibagi per bulan, 12 bulan. Pendapatan yang kami kumpulkan dari pendapatan asli daerah, dari pajak dan retribusi juga tidak masuk di Januari seluruhnya. Ini dikumpulkan dari awal Januari sampai di Desember nantinya. Sehingga belanja walaupun APBD kita sekarang berjumlah 514 miliar tidak bisa dibelanjakan di semuanya di apakah itu triwulan 1 atau semester 1. Dibagi rata sesuai dengan prediksi uang masuk ke kas daerah. Nah, prediksi uang masuk ke kas daerah dan prediksi belanja tersebut kami tuangkan dalam bentuk dokumen NPD namanya. Penyediaan dana. OPD harus bisa mengatur ritme belanja mereka. Kapan mereka akan berbelanja, misalkan belanja modalnya kapan, belanja barang dan jasanya kapan, pelaksanaan kegiatan satu ini kapan, pelaksanaan kegiatan kedua kapan. Ini diatur sedemikian rupa sehingga terjamin ketersediaan dana kami di BPD untuk melakukan pembayaran terhadap
rekanan pihak ketiga seperti Bu Resti. Iya. Jangan nanti yang akan kita hindari adalah tagihan masuk, ternyata uang kami di BPD sudah habis atau belum tersedia. Bu Resti sudah harus dibayarkan. Kejadian-kejadian tersebut terjadi di beberapa daerah yang mengakibatkan terjadinya tunda bayar, Bu Vio. Tunda bayar ini tentu mengakibatkan kerugian bagi si rekanan, bagi si UMKM ataupun penyedia barang atau jasa. Mereka harus menunggu 1 bulan, 2 bulan, sampai ada beberapa bulan agar hak mereka dibayarkan karena ketidaktersediaan dana. Nah, inilah hal-hal yang kami coba hindari dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga mungkin nanti teman-teman di UMKM melihat nih ada anggaran untuk beli baju misalkan kalau terkait dengan Bu Resti ya. Kenapa nggak sekarang aja nih Bu, di Januari atau di Februari aja semuanya? Karena memang mungkin pada saat bulan-bulan tersebut uangnya belum tersedia. Uang yang masuk di Januari biasanya untuk belanja-belanja rutin di Januari. Yang wajib-wajib gitu, dulu. Ya. Baru kemudian setelah bertahap PAD kami pungut, dana-dana dari pusat berangsur turun, baru kemudian belanja-belanja daerah yang di luar belanja rutin dan wajib dapat dilakukan pekerjaannya dan dapat dilakukan pembayarannya. Jadi kami menjaga ketersediaan uang untuk melakukan pembayaran ini, Bu Vio. Tadi Bapak bilang juga ada prediksi gitu, berarti kemungkinan besar ada, kemungkinan besar tidak. Pernah nggak sih Pak yang jumlahnya itu terlalu jauh gitu jaraknya? Harapannya nih sekian, ternyata terlalu jauh, kurang di situ. Iya, APBD itu ada asumsi, masih berupa asumsi. Pendapatan yang kita cantumkan dalam APBD itu masih berupa asumsi. Contohnya di 2026 ini kita asumsikan pendapatan asli daerah kita ada di angka misal 120 miliar seperti itu ya. Pendapatan dari pemerintah pusat ada misalkan 450 miliar. Itu masih berupa asumsi-asumsi. Asumsi ini dapat berubah. Ketika terjadi perubahan asumsi, misalkan dari target PAD kita yang telah kita asumsikan 120 miliar tersebut, di semester 1 berjalan, ini kelihatan Bu Vio, masih 20 miliar atau masih 30 miliar, masih jauh banget masih jauh, maka harus segera dilakukan penyesuaian di perubahan APBD. Penyesuaian dilakukan tentu dengan menyesuaikan pendapatan, diiringi dengan penyesuaian belanja daerah. Atau mungkin target yang kita tetapkan di satu OPD itu, untuk 1 tahun, di 6 bulan pertama sudah tercapai 70%. Wah, sepertinya masih banyak nih potensinya. Dilakukan lagi penyesuaian penambahan. Penambahan di pendapatan akan diiringi dengan penambahan di belanja. Nah, jika telah melewati tahapan perubahan APBD, ternyata masih ada asumsi-asumsi pendapatan yang kemungkinan tidak tercapai. Maka tindak lanjut dari kami di BPKD, di pengelolaan keuangan daerah adalah tidak memberikan alokasi, membatalkan alokasi belanja yang telah dicantumkan dalam APBD. Walaupun di APBD sudah ada, tapi kami bisa mengerem belanja tersebut dengan tidak menerbitkan NPD. Sehingga pendapatnya tidak masuk, belanjanya juga tidak keluar. Kondisinya masih imbang seperti itu. Atau sebaliknya Pak, ternyata banyak nih yang masuk kepada uang keluar. Ternyata ini udah bulan Desember, masuk masih banyak. Gimana tuh Pak? Nah, itu nanti terjadilah kondisi surplus di tahun anggaran. Kalau surplus di tahun anggaran N itu akan menjadi pembiayaan di tahun anggaran N tambah 1. Seperti contoh yang Bu Vio sampaikan tadi, misalkan di tahun 2026 ini, kita ambil contoh lah 2025 kemarin. Di 2025 kemarin, setelah berakhir tahun anggaran, pendapatan berapa, belanja berapa, ternyata berlebih Bu Vio. Berlebih sekitar 39 miliar rupiah, khusus untuk Kota Padang contohnya. Ini menjadi namanya SILPA, sisa lebih penggunaan anggaran. Nah, angka 39 miliar lebih ini yang menjadi sisa lebih penggunaan anggaran tahun 2025 digunakan sebagai pembiayaan di tahun 2026. Jadi kita gunakanlah anggaran tersebut, kelebihan uang yang ada di kas kita yang terletak di Bank Nagadi tersebut sebagai salah satu pembiayaan belanja di tahun 2026 ini. Bertambahlah belanja 2026 Berarti dilebihkan ke tahun depannya gitu. Demikian. Jadi tanpa dibungkiri Ibu Fitri ini tahu semua dong kondisi kantong Bapak sekarang nih. Sangat. Sangat tahu. Semua bank daerah mengetahui kantong masing-masing bendera daerah Bu Vio. Beralih ke Bu Fitri, di tengah persaingan lembaga keuangan yang semakin ketat nih saya ini Bu Fitri. Apa nih ajakan Ibu kepada para pelaku usaha di Padang Panjang agar mereka tetap memilih jalur keuangan yang sehat dan sejauh ini mana nih bank yang paling berkomitmen untuk terus menjadi mitra setia bagi pertumbuhan UMKM lokal? Baik, sebelumnya mungkin untuk mengajak supaya
nasabah bisa bertransaksi di Bank Nagari, itu pastinya nasabah ini mengerti dulu tentang produk kita kan gitu. Kemudian kita bisa mendampingi nasabah untuk mau berkembang dan mengajak nasabah supaya bisa mempercayai kita menempatkan dananya di Bank Nagari. Nah, di sini kami sebagai bank daerah, Bank Nagari sebagai bank daerah saat ini masih sangat dipercaya untuk digandeng oleh pemerintah daerah khususnya di Padang Panjang untuk membantu transaksi keuangan daerah. Nah, di sini Bank Nagari sendiri dengan Pemda sudah bekerja sama untuk pembayaran pajak melalui KRIS ya Pak ya, melalui KRIS dari Olin by Nagari, kemudian pembayaran retribusi retribusi sampah dan pasar. Selain itu untuk mempermudah keuangan daerah juga kita bekerja sama mengeluarkan aplikasi SIPDRI dan SPD online, kemudian Siplah dan ada yang lain juga ya Pak ya. Kemudian kepada pelaku usaha untuk mengajak agar pelaku usaha mau bertransaksi di Bank Nagari, kami langsung terjun ke lapangan, memberikan sosialisasi khususnya kepada pelaku UMKM bekerjasama dengan Koperindak, kemudian mempermudah juga, mempermudah setiap pelaku usaha yang akan mengajukan pembiayaan atau kredit ke Bank Nagari gitu. Oke, jadi kalau nggak sesulit dulu juga gitu ya, sekarang udah lebih gampang nih gitu. Tapi dalam tanda kutip bisa bayar, sanggup nanti bayarnya. Ya, gitu. itu seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Jadi kita berbicara kepada bukan siapa yang butuh, tapi siapa yang bisa mengembalikan juga. Gitu. Iya, kalau nggak sanggup bayar, jangan berani minjem-minjem. Walaupun Bu Fitri seneng ya dikunjungi buat meminjam ya. Wah, wajah-wajah minjem nih katanya kan. Doakanlah kami sanggup tanpa meminjam Bu Fitri. Amin. Nggak minjem juga bisa nabung di Bank Nagari. Nah benar. Oh ada itu. View move ke Bu Resti nih. Nah kalau Bu Resti dari Batik Cantiang Asasi sebagai perwakilan dari sektor real, apa harapan terbesar Ibu nih kepada pemerintah kota dan juga sektor perbankan agar industri kreatif seperti Batik Cantiang bisa terus berkibar, dan apa juga nih pesannya bagi rekan-rekan UMKM lainnya yang lagi nonton kita saat ini yang sedang berjuang menghadapi dinamika ekonomi agar tetap semangat memiliki inovasi-inovasi yang luar biasa. Oke, baik Kak Vio. Untuk harapannya ke depannya, mungkin dari untuk Pak Fikri support pemerintah. Langsung depan orangnya ya. Siap Bu Kak. Jadi support pemerintah sangat kita butuhkan. Contohnya kenapa Batik Asasi bisa Kak Vio sebut tadi internasional? Iya. Sebenarnya itu adalah support dari pemerintah juga Kak. Itu dalam acara apa kemarin? Itu acara Trade Expo Indonesia namanya Kak. Jadi dalam acara tersebut semua UMKM baik itu pelaku kerajinan ataupun makanan ataupun bahan dasar seperti pala, cengkeh dan lainnya itu diikutkan pameran di Jakarta tepatnya. Jadi didatangkan buyer dari 150 negara begitu Kak Vio. Oke. Jadi itu tuh support pemerintah juga. Habis itu ada beberapa pameran juga seperti Inacraft, pameran kerajinan terbesar Asia Tenggara. Jadi disitulah kita mengenalkan produk. Jadi disitulah cara kita bertahan untuk saat ini. Dan untuk kedepannya aku sudah menjalankan program-program lainnya kayak wisata edukasi dan lainnya. Mungkin disitulah kita untuk bertahan gitu Kak Vio. Oke, jadi harapannya tadi boleh silakan langsung disampaikan. Saya sebenarnya sebagai perwakilan dari teman-teman UMKM juga Pak. Ingat-ingat juga kita kalau ada pameran begitu kayak ada kota, provinsi ataupun nasional lainnya begitu Pak. Karena ternyata banyak Pak UMKM Padang Panjang itu yang berpotensi sebenarnya. Begitu. Oke, sama Bu Fitri selaku perbankan ada mungkin harapannya? Harapan untuk Bu Fitri mungkin dipermudah kami aksesnya mengenai permodalan, karena ya begitulah Bu, karena daya
beli yang sekarang begitu Kak. Karena ternyata efisiensi untuk Pemda ternyata Efisiensi juga ke kita efisiensi ya. juga untuk Orang kita juga UMKM, belanja Kak. ya. Iya. Karena kalau aku kan batik ya kan Kak. Jadi batik itu kan harganya lumayan. Terus yang memakai kan nggak semua orang gitu. Jadi tentunya pasti bapak-bapak yang gitu juga dari Pemda juga yang memakai batik kita. Ternyata efisiensi itu bersepengaruh itu kepada teman-teman Efek UMKM. itu ya. Iya, Atau Kak. pesannya mungkin Pak, walaupun efisiensi Pak yang batik tetap belilah Pak. Iya, Walaupun Pak. pakai anggaran pribadi Aku, Pak, gitu. Pak. Biar tetap cakep dinasnya hari Kamis sama Jumat gitu ya. Sebenarnya Kak Pio, walaupun efisiensi terjadi dalam pembelanjaan begitu kata Pak Fikri tadi, tapi kita disupport Kak melalui berbagai macam pameran seperti kemarin Goes. Iya. Goes itu ada 2.000 peserta, 120 komunitas sepeda Pak. Jadi banyak Kak, ada yang dari Kuantan Singinging, ada yang dari Pekanbaru, tamu-tamu tersebut. Iya, mereka ternyata mau beli oleh-oleh. Nah, di situ Kak kita bertahan Di hidup. situ kami Iya. berdiri tegak dengan Iya, kokoh gitu ya. Berdiri tegak dan kokoh. Ayo beli, gitu. ayo beli. Iya, gitu, Kak. Baik, luar biasa. Ibu Fitri, ada lagi yang mau disampaikan mungkin closing statementnya? Cukup? Cukup. Cukup. Pak Fikri aman? Aman, siap. Luar biasa pendengar dan penonton untuk kanal YouTube RRI Bukit Tinggi. Diskusi kita hari ini telah mendengar bagaimana ya kebijakan fiskal dari Bapak Fikri, dukungan permodalan juga dari Ibu Fitri dari Bank Nagari, dan juga semangat juang pelaku usaha dari Ibu Resti yang saling berkelindan tentunya satu sama lainnya. Kesimpulannya sederhana ya. Namun kuat yang pastinya sinergi adalah kunci dinamika ekonomi mungkin tidak bisa kita hindari, namun dengan pengelolaan keuangan yang cerdas, dukungan perbankan yang tepat sasaran, dan kreativitas pelaku usaha yang tak henti, Kota Padang Panjang akan tetap berdiri tegak sebagai kota yang mandiri dan juga berdaya saing. Terima kasih kepada ketiga narasumber luar biasa hebat di hari ini, Pak Fikri, Ibu Fitri, dan Ibu Resti. Dan saya Surfiodilah beserta tim kerabat kerja dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Salam ekonomi kuat, Padang Panjang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.